Awalnya saya hanya coba-coba. Oke guys, episode kali ini super spesial banget nih. Kenapa? Seperti yang kalian lihat nih di depan gue nih udah ada mainan-mainan yang beda ya dari yang biasanya ada di Isekai ya. Walaupun sebenarnya Isekai juga punya mainan-mainan kayak begini, cuman nggak banyak ya kan. Nah kali ini gue lagi sama bapak-bapak atau om-om nih. Gue nyebutnya bapak apa om ya? Adik-adik. Banget loh. Ngarep banget dipanggil adik ya. Oke, jadi gue lagi sama anak-anak dari Sofubindo nih. Sofubindo tuh langsung aja ya, sebelum jauh-jauh introduction, gak usah jauh-jauh, kenalin dulu dong diri masing-masing dong. Siapa nih? Sebelah kiri gue ada. Oh, Sam. Oke, nah terus sebelah gue ada Om Arfi. Oke, Om Arfi ini gue manggilnya Om AO ya, AO Space AO ya Space. kan? Nah sebelahnya lagi ada Belum om gua. Diki. belum Om? Belum Om gua. Oke. Kakak. Orang paling tua tuh. Paling muda gua. Boleh ya kakak, mampir dulu kakak, iya kan? Oke, jadi mereka ini adalah anak-anak Sofubindo. Tahu nggak apa? Tahu nggak apa? Nggak tahu. Tahu nggak apa? Apa itu? Tahu nggak apa? Nggak tahu juga? Oke, kasih tahu apa sih Sofubindo itu? Apa coba? Apa coba? Karena maksudnya gini, kita komunitas ini sebenarnya nggak sengaja sih terbentuknya. Iya betul. Nggak sengaja. Jadi kita sebenarnya dari anak-anak yang seneng koleksi mainan, Mm-hmm. random sebenarnya mainannya ya. Dari mau action figure, mau urban toys, kita koleksi macam-macam lah. Oke. Nah, kita ketemunya di event. Oke. Jadi ini Diki sama Sam ini banyak sering ketemu di event, terus kita ngumpul-ngumpul. Akhirnya di sekitar tahun berapa ya bro ya? 2018 lah ya, kurang lebih ya, 2017 2018 itu kita lihat kok ada mainan-mainan yang jenisnya ini kita belum pernah tahu sebelumnya. Gitu, yang orang banyak kenalnya sebagai Sofubi itu. Oke. Akhirnya kita bikin komunitas di WhatsApp group buat maksudnya kita sharing lah gitu, sharing WhatsApp ini. yang ada gue ini sekarang ini nih. Gitu. Oke. Nah, jadi Sofubindo itu kalau boleh disingkatin adalah komunitas Sofubi yang ada di Indonesia ya. Bisa dibilang ya. Kurang lebih lah. Kalau yang ada di Amerika namanya Sofubi USA. Yes. Tapi gue setuju sih sama tadi penjelasannya Om Ao. Jadi mungkin berangkatnya dari kolektor mainan yang dari antah berantah, tapi semuanya kebetulan mempunyai kesamaan yaitu suka Sofubi ya. Iya. Contohnya Ono loh, ini pojok yang nggak mau masuk kamera no. Iya. Itu kan koleksinya aneh-aneh banget kan. Nah. Ya kan. Tapi dia juga punya Sofubi ya kan. Walaupun dia selalu menyangkal ya kan. Oke. Komunitas Sofubindo ini yang udah ada nih Om Sam ya. Anggotanya tuh dari mana aja nih? Dari seluruh Indonesia, Paling jauh? paling jauh yang saya kenal tapi nggak ada di grup. Di Sorong juga ada. Di Sorong. Ya, jauh banget ya. Ya, ada tapi nggak di grup. Oke, kenapa tuh dia nggak dimasukin ke grup? Jadi dia nggak mau diracunin ya? Nggak mau diracunin. Karena gini guys, begitu masuk ke dalam grup Sofubindo ini yang WhatsApp ini gue ngerasa banget racunnya haram jadam ya. Gue pribadi gue ngerasa. Memang apalagi dengan kalimat-kalimat intriguing itu ya yang dibilang kalau nggak punya dehara itu belum jadi member Sofubindo itu kan brengsek banget. Jadi kan orang gimana ya anjay gitu kan, Iya, kepikiran iya. gitu kan. Nah. Pribadi nih lu nih Om Ao nih, habis itu baru Om Sam, habis itu baru Om Diki, semuanya punya. Gua kasih pertanyaan ini ke semuanya. Sejak kapan mulai Sofubindo mulai koleksi Sofubi dan why? Apa titik balik lu? Apa yang menentukan oh gua pengen koleksi ini nih, misalkan nih, maksud gua gini. 2 hours later. Sofubi ya. Sebenarnya awalnya nggak Sofubi, justru awalnya nggak Sofubi. Kita sama kok, maksudnya main action figure juga. Sebenarnya ini teman-teman udah lama banget, malah dari zaman main action figure ya. Ya main action figure kita udah main bareng, terus ngikutin perkembangan zaman. Toys itu kan juga berkembang terus tuh. Ya, terus sampai akhirnya di luar itu populer banget si Sofubi ini. Oke. Gue lupa sih tahunnya kapan ya, cuman sekitar 2016 sih kalau gue pribadi ya. Lu pribadi nih? Ya, sekitar 2016 itu udah mulai diracun nih sama Sofubi gitu. Dan Oke. di situ gue ngelihat satu hal yang gue nggak temuin di mainan lain. Jadi Sofubi ini juga kan ada beberapa generasi ya. Jadi ada yang vintage, ada yang kita sebutnya Neo Kaiju atau mungkin urban toys yang zaman sekarang. Cuman materialnya souvenir ya. Neo Kaiju. Jangan salah sebut ya, malu kalau salah sebut. Okay. Jadi kalau yang vintage kan biasanya orang banyak ya sebenarnya udah koleksi kayak Ultraman, kayak karakter-karakter yang udah populer banget lah. Itu udah dari zaman
berapa 1970 juga udah rame ya. Jadi kalau yang dulu di Kid Station itu tuh yang digantung-gantung itu Sofubi sebenarnya masuknya kan? Iya, Sofubi juga. Nah, cuman kalau udah yang kelasnya kayak gitu kan biasanya mereka pabrikasikan, udah produksinya udah banyak gitu. Jadi kualitasnya juga berbeda-beda lah intinya gitu. Nah, yang menarik ini pada saat ketemu yang kita sebutnya indie lah ya atau urban toys lah ya gitu, urban toys tapi dengan material Sofubi. Nah, di situ gue ngeliat kayak mainan kok eksplorasinya bisa sampai segininya ya gitu. Dan ini sebenarnya kalau buat gue pribadi ini bukan mainan biasa, ini udah kategorinya art toys. Setuju. Gitu. Jadi kalau misalnya dilihat di sini absurd semua gini bentuknya karena memang bukan salah cetak ini ya, bukan salah cetak. Malah kadang-kadang yang hand painted yang rusak-rusak gitu itu malah punya value lebih gitu. Kalau lu Sam? Kalau nggak inget kapan pertama ya, tapi kurang lebih kayaknya sama dengan Aktif. Sama lah ya. Sama lah 2016, 2015 segituan kayaknya. Pokoknya gue lihat waktu di event apa gitu, FTGC atau apa ya, katanya menarik gitu. Figurnya apa gue lupa lah pokoknya. Menarik. Gue coba beli waktu itu, sekarang udah nggak punya lagi. Kalau nggak salah dari Arti, saya juga nggak tahu. Muternya lingkaran setan ya orang-orang ini ya. Kalau lu Mas Diki sejak kapan nih mulai koleksi dan apa yang menentukan jadi ini titik balik gua nggak mau. Gua masih inget sih itu 2018 ya. Gua ke Thailand ya, Thailand Expo 2018 ya. Awalnya pasti bukan ke Expo kan? Ke Pattaya awalnya kan? Gua itu Pattaya. Gua kan basicnya kan one stick ya, kolektor one stick. Untuk action figure gitu. Nah, waktu gua kesana itu gua udah bawa ada satu brand tertentu yang gua freak banget di situ. Gua bawa semua mau minta tanda tangan Ashley Wood ya? Gua punya salah satu produk dia yang pertama itu kan yang robot itu mau gua minta sign gitu. Pas gua nyampe sana, itu pertama kali gua ke Thailand Toy Expo kan, bareng Sam. Pas gua lihat di sana, kok banyak ginian gitu. Iya, ini apaan ya? Nggak tertarik. Aneh banget ya gitu kan, biasa kita main one stick gitu kan yang ya masih bisa diterima akal sehat lah ya. Kan ini. Tapi malamnya gue liatin, gue mulai browsing kan, kok bagus juga gitu. Nah terus yang paling menarik adalah yang di booth-boothnya itu artisnya langsung kan. Iya, personal touch-nya kena banget ya. Kena banget, kita bisa ngobrol segala macam gitu. Mulai nyobain satu. Begitu pulang ke Indonesia, ya udah Ya, dua koper ya. Jadi gitu ya guys ya. Kayak iklan itu. Awalnya saya hanya coba-coba. Tahu nggak lo iklan ini? Jadi ya memang sih kalau dilihat sekilas sih gue ngelihatnya juga. Kun, makasih ya Kun ya. Thank you banget lo. Widih. Sekarang udah punya tray Kun. Mantap nih. Waduh. Mantap sekali, yang punya pasti ganteng. Waduh Kun. Makasih ya Kun. Jadi ya memang berasa sih lihat barang-barang ini. Kalau gue pribadi ya guys, gue ngerasa setiap barang ini punya personal touch dengan si pembuatnya. Jadi misalkan kayak si anjing ini nih ya. Ini kan nomor 51 dari 55 nih. Anjing yang ini nih. Seandainya lu punya 55-nya anjing yang sama, yang warna biru sama ini, belum tentu catnya sama. Karena ini catnya pakai tangan, bro, tuh. Miring-miring catnya, terus ada yang catnya tebel tipis sendiri tuh. Ada yang mata mungkin dari 55 ada satu yang matanya juling mungkin. Karena dia pakai tangan, nyocok pakai tangan kan. Jadi ya memang personal touch gitu kan. Dan detail banget ya. Paintingnya sampai ke semua sisi. Iya. Iya guys, ini nih maksudnya adalah ini nih tuh, lo lihat nih ya nih tuh nih ada nih tuh kan. Oh men, ada lagi men, kelihatan nggak nih di kamera men? Selain ini dikasih warna merah ada lubang juga men. Highly detail ya. Gila kan? Anjing ini parah banget. Ini parah banget men. Gue baru lihat loh ini loh. Jadi ini kan anjing depannya ada juga. nih ya lihat ya. Nih kan Dehara kan udah biasa ya bikin figur yang pakai kolor atau pakai nggak pakai baju sama sekali. Ini pakai kolor tapi pas dibuka ternyata dia ngompol depannya, terus belakangnya cepirit men. Ini ngaco abis. Ini nggak ada obat sih asli sih. Koleksi Om Diki emang gitu semua. Tapi ini koleksi saya yang ini. Koleksi Diki. Kalau ada teman-teman yang tertarik mau beli, itu merek apa sih yang harus dijadikan pertimbangan atau lu jangan beli merek yang ini ya, ini merek ini aftercare-nya jelek atau mungkin susah dicari
Bisa-bisa dia open PO terus dia nggak rilis gitu kan. Tuh, kalau misalnya di Sofubi itu kita kadang-kadang bukan ngomongin merek Gue sambil minum ya guys ya. Ya. Silakan ayo. Jatuh. Oh ini beneran nih. Iya dong beneran ini. Sangkain Sofubi juga. Gila. Gua kalau udah bisa bikin Sofubi di gelas Isekai mah mantep banget tuh. Kalau awal kita biasanya kenalnya justru bukan brandnya tapi nama artisnya. Oke. Jadi misalnya ada Dehara. artis Dehara, misalnya Oke. yang ini ya tadi ini Dehara gitu-gitu. Terus jadi kita kenalnya justru artisnya dan kita follow Instagramnya, liatin aktivitas dia misalnya lagi event di mana, itu yang kita kejar gitu loh. Karena memang beberapa barang mereka nggak jual online, terutama artis-artis Jepang ya kebanyakan ya. Artis-artis Jepang jarang jual online gitu. Mereka biasanya ya kalau kita mau dapat ya harus beli di eventnya, datang Iya. ketemu beli di eventnya. One kayak Fest kurang lebih. itu atau si Superfest Betul. atau Tokyo Tokyo Comic Con ya Ya, kan. tapi ada juga brand-brand yang artis-artis yang dia udah ada ininya ya, udah ada company yang pegangnya ya. Terus dari sekian banyak nih pertanyaan berikutnya nih, dari sekian banyak barang yang di sini pasti ada yang barang lokal dong. Ada. Desainer Ada. soalnya setahu gua desainer lokal lagi naik daun. Yang mana yang lokal nih? Contoh yang ini. Nah, Ini lokal nih. Ini. Ini yang gede ini. Oke, ini karyanya siapa nih? Dia Precious Young ya. Ya, Precious Young. Nah, Ini Indonesia loh guys, orang Iya. Indonesia yang bikin dan ini ngetop banget. Ini sangat membanggakan loh. Ini Dia orangutannya. kalau dilihat di bawahnya ada tulisan proudly made in Indonesia. Oke, Museum Ya of kan? Toys ya. Ya, ini diproduksi sama Museum of Toys ya. Nah, ini bisa dibilang apa? Ini kerja sama BCA kan kalau nggak salah. Kan? Sofubi ya. Ini soft vinyl yang dibikin di Indonesia nih. Ada juga beberapa yang kayak ini apa ya? Bisa kalau buat gue ini senior gue nih ya. Oke. Kayak Kurobukan. Oke. Ini artisnya Paulus Yu. Jadi biasanya kita kenalnya justru artisnya. Hmm. Gitu. Jadi brandnya ini Di belakang artis lah. ya karena kita ngikutin style artis ya kayak gitu-gitu dan artis ini lagi bikin event di mana kayak gitu-gitu. Ini Oke. Kurobukan contohnya. Terus ada juga Kong Andri yang ini. Yang ini Mana nih. ya? Ada Ini nggak kalau ya? ada nih. Bukan yang satu lagi. Nih kalau ada. Oh, Nah, ada itu situ. tuh. Oh, Ya. oke. Wangi Boys ya Kong Andri. Terus ada juga Kenditan bikin Koko. Depan. Ini nih. Yang ini ya. Ini nih. Yang astronot. Jadi sebenarnya di Indonesia juga udah banyak artis-artis yang bikin sofubi lah, soft vinyl gitu ya. Nah, cuman memang Produksi tetap di luar. Di Indo nggak tahu ya. Pada tahu nggak nih? Oke, mereka Kalau- ngetopnya di luar kan? Ketopnya justru di luar. Bahkan kita apa ya? Kalau mau beli barangnya nih, walaupun temen nih ya gitu, walaupun kita kenal nih ya, tapi kita belinya tetap di luar. Iya. Belinya di event karena barangnya Karena limited barangnya event limited biasanya. banget. Bahkan sometimes gue dengar artisnya juga nggak punya barangnya. Masalahnya gua kalau di mainan-mainan gua adalah cara merawat dan membersihkan. Nah, ini gimana caranya ngebersihin ini? Ada nggak sih tips and tricks cara-cara khusus gitu atau gimana Ini yang gitu? menyenangkan dari koleksi Sofubi. Apa? Perawatannya paling minim. Kalau ini Kalau di Vietnam kan kita kadang banyak untuk yang rubbernya itu crack segala Iya, macam. iya, Atau betul, yang tadi betul. tuh yang Betul. apa? Yang cloths-nya itu sampai Berdebu, segala macam. debunya kan susah ngilanginnya. Kalau ini, kalau gua pribadi gua celupin air dari ini udah beres. ya. Relatif perawatannya. Coba dia ulang air. celupin air. Ini coba ada yang paling punya api ada yang paling mahal nggak kalau mau celupin ini? Jangan gue juga. Nyelupinnya yang paling mahal, Bro. Yang Diki mana Diki? Jangan beli buat jual lagi. Karena ini kan barang nggak murah. Penulis lah. Barang nggak murah. Mereka lihat kayaknya wah sebenarnya gede nih. Iya. Gue beli jual lagi. Nggak akan bisa, bro. Nggak akan bisa. Tapi ini bisa dijadikan sebagai barang investasi. Investasi tentu. Bisa dong, ini Bisa aja tuh dong. berapa tuh paling pojok tuh Iya, apa ini nih? iya, Apa? tuh. Monyet setengah zombie. Yang ini kan? Yoi. Yang ini. Nah, ini zombie bukan monyet setengah zombie. Kadang beberapa orang tertarik kayak gini nih ya. Mm-mm. Ini kan aftermarketnya bisa beberapa kali tuh ya. Berapa kali itu berapa? Sebut. Bisa Beli berapa sekarang? Dulu beli berapa? ini yang punya nih. Sebut. Dulu kita ini menangnya lotre ya. Anjing loh, tren Karena lagi. memang nggak ada yang dijual langsung. Nggak ada yang ya. jual langsung, Nggak nggak ada. Nggak ada, Nggak mungkin nggak pasti ada. lotre dia. Karena yang datang juga yang antri, yang ambil tiket lotre juga ratusan orang gitu loh. Jadi kita random nih bisa dapat atau enggak. Kalau Barangnya kita berapa menang, yang ini kebetulan 77. Oke. 77 pieces. 77 Waktu itu pieces warnanya sama kan? sekitar 7-8 jutaan lah kurang lebih. Oke. Kalau kita menang lotre, kita bisa beli ini official price-nya harga segitu. Oke. Nah, yang lucunya sebelum nyampe ke Indo, udah banyak yang kontak, yang tawar.
Karena tahu lu dapat lotrenya kan. Iya gitu. Gua ambil lah 20 juta, 25 juta gitu. Ditawar kayak kacang gitu, Bro. Makanya cuman kan gua dapat ini. Nah, itu. Karena gua datang ke eventnya, buat gua juga gua berusaha nih buat dapetinnya gitu kan. Terus bisa dapet. Gua pulang pengen bawa mainan yang priceless buat gua gitu. Kadang bukan masalah harganya gitu. Catat. Experience-nya itu loh, experience untuk Dikasih gemak, vaksinnya. dikasih gemak. Bukan masalah harga. Kadang bukan masalah harganya. Gua mau tambahin Boleh ganti nggak kata-kata? Nggak boleh. ini ketika lotre ya, untuk dapetin kupon lotrenya itu lu harus ngantri. Oh iya, betul. Iya, betul kan. Jadi kalau lu antri kesiangan nih, lu antri nggak dapet kuponnya bisa jadi gitu. Iya. Lu misalkan untuk dapetin ini berapa tadi? 55 77. 77. Misalkan kuponnya itu cuma ada 100 atau 150. Dan itu duluan gitu. Untuk Jadi dapetin kuponnya ada kupon. 100. Kupon. Tapi barangnya cuma 77. Misalkan Kan di lotre. Jadi barangnya di event gua inget cuma ada 7 kok. Ada ya, 70. jadi 70 dia di lotre 77 itu worldwide buat dibagi-bagi di berbagai Cuma event. 7 orang dapet. Oh, misalkan kayak gini di Thailand Talk Expo cuma ada 7. Iya. Di event lain ada berapa gitu. Iya, betul. Tapi di Thailand Talk Expo ini untuk dapetin 7 ini untuk ngantri. Iya. Si kuponnya itu kita harus datang pagi-pagi Iya. banget. Berantem sama 100 orang tuh. Berarti apa orang yang ngantri tuh? Ya. Dan kadang yang ngantrinya juga ya ada ibu-ibu, ada Itu kan joki udah pasti ya. Itu udah joki yang kayak hot toys aja. betul. Keluarga dibawa, anaknya, emaknya, susternya, pembantunya semua dibawa disuruh ngantri. Iya, benar, Gila benar, tuh, itu gua benar. ngerasain banget tuh. itu cuma buat dapetin kuponnya doang loh, belum Betul. dapet barangnya. Itu udah pakai joki. Terus nih dari sekian banyak nih yang jangan yang paling mahal gua udah tahu tuh di pojok nih. Yang paling punya nilai attachment yang mana nih? Iki. Buat Ini- masing-masing beda kayaknya. Iya dong. Ini pertanyaannya harus personal sih. Iya, satu-satu jawab. Kalau gua sih ya udah tahu kan. Dehara. Ya, Yang mana? Yang nyiksa Ada nggak? kucing. Ada nggak yang gitu? Nyiksa kucing, men. Dia suka nyiksa kucing nih. Skin gold karena Mana sih kecil. kucingnya? Tahu kan lu? gua paling suka yang itu tuh, ya yang biru, yang baju biru. Yang ini gembel. Gembel. Oh ini nih. Ini. Itu emang homeless ceritanya ya. Ini. Coba ceritain dulu. Nah, Nih lihat dulu nih dia, guys. Nih sambil pegang. dapat dia tuh paket sama ada kucingnya kan. Ini kan kucingnya yang banyak ini kan? Ya, oke. Terus si kucingnya itu dinamain mata uang semua kan? Ada dolar. Iya, ada iya, apa iya, kan? iya, Nah, betul, kucingnya betul, tuh. betul. Jadi ceritanya sebenarnya dia kaya gitu. Iya. Kaya sebenarnya. Tapi dia milih jadi gembel gitu. Ini dehara Kaya. pertama lu? Enggak juga sih. Oke. Dehara pertama gua tuh ya Satoshi itu kan. Satoshi. yang ya salaryman gitu ya. Salaryman ya. Yang ngaco juga itu tuh. Semuanya ngaco sih enggak ada. Semuanya ngaco. Ya dehara nggak ada yang ngaco. Ini gue baru lihat tuh tadi nih, men. Tadi gue lihat kepalanya kan gue bilang kan kayak kepala strawberry busuk kan. Ternyata gue masih nggak habis pikir ini. Itu kalau nggak salah itu collab juga. Itu ada orang aslinya. Karakter aslinya ada. Based on Dia- orang asli gitu. Abis orang asli gitu, Base-nya. kayak gak tau artis atau apa atau penyanyi atau apa gitu. Gue lupa di boxnya ada sih. Oh my god, ini ngaco banget sih sumpah sih asli. Bener-bener art banget. Lu kalau belum mungkin teman-teman yang nonton nih nggak bisa lihat asli ya, lihat di video doang atau nanti coba sempetin googling ke si Dehara punya Instagram kan? Punya. Ada. Coba deh lu lihat deh. Ini memang art pieces banget dan yang personal orangnya itu yang dijual yang kayak tadi lu bilang, dia kalau lagi kon itu ya dia mabok dulu, dia minum dulu, baru dia coret-coret ngelukis gambar gitu kan. Wah, memang artis aja gitu. Ya. Lu punya yang mana yang paling menarik? Kalau gue banyak sih, cuman kalau gue personal gue suka ini ya, yang ini. Nah ini. Waduh, bukan dehara tuh. Gue sukanya yang gini, gue sukanya kecil gini. Jadi ini karyanya Gen Kitajima, kebetulan kolaborasi ini. Nah kolaborasinya yang ini tuh sama artis Indonesia, yang tadi, yang ini nih, yang punyanya Kurobokan, ya sama Paulus Yu. Ya. Oke. Jadi ini agak-agak spesial ya karena jarang banget artis-artis Indonesia kolaborasi sama artis Jepang gitu. Banyak kan Indonesia sama Indonesia gitu ya. Ya, Indonesia sama Indonesia. Dan ini kebetulan si karakter si mainannya dia kan ukurannya kecil-kecil nih. Sebenarnya harganya nggak jadi murah juga karena kecil, tapi gue punya personal memory nih. Zaman dulu mainan-mainan yang kayak gini-gini yang justru yang sederhana itu yang naik mobil-mobil Iya, gitu-gitu. kalau Iya. yang playing itu Iya, play apa ya, kayak- tahu gue ya. Ada nggak ya di sini ya kayak ini nih. Nah, kayak gini-gini. Nah, jadi dia cuman kayak gini aja simpen.
Bahkan lebih. dudukannya pun nggak klop ya, cuma Iya. naruh aja gitu. Jadi kayak gue punya kenangan masa kecil aja sama mainan-mainan ini dan Oke. kebetulan kualitasnya juga bagus ya. Bagus, kalau kualitas bagus. Lu yang mana Sam? Banyak sih, tapi gua suka yang ini, tapi sebenarnya bukan ini yang pertama. Gua punya ini yang clear kayak gitu dan desain sama artisnya Shoko Nakazawa. Kayak gini, San? Bukan yang kayak yang clear kayak gitu tuh. Ini? Nah, Oke. waktu itu desain sama artisnya itu gua paling suka, tapi gua nggak bawa sih. Tapi ori kan, Sam? Nggak kayak gini Oh, kan agak sorry sedikit. dong. Ini agak diragukan juga. Iya, itu Ori punya. kayaknya. Soalnya yellowing ya guys ya. Kalau bahan bagus nggak mungkin yellow. Iya, Benar, betul. benar. Oke, guys, jadi gitu aja dulu obrolan kita sama anak-anak Sofubindo ya. Komunitas Sofubi Indonesia. Ya, ini adalah barang-barang mereka sebagian doang nih. Di rumahnya tuh lebih haram jadah lagi guys. Nanti kalau gua ada kesempatan gua mampir ke Bandung, nanti kita coba coffee shop talk di rumahnya salah satu kolektor ini ya guys ya. Di Bad Cave tuh. Iya di Bad Cave kita masuk, kita tanya-tanya, kita lihat terus ya kalau meleng dikit kita tilep 1-2 lah ya. Boleh. Yang kecil-kecil ya. Masukin kantong. Yoi. Guys, jadi gitu aja dulu dari gua, dari Raja Terakhir, dari Isekai, terus dari anak-anak Sofubindo. Ada yang mau disampaikan nggak nih buat penonton kita? Buat yang mau mulai nih, Mm-mm. emang harus tekanin yang tadi itu. Tadi kan canda lah, yang Arfi bilang tadi canda beli karena mau bukan karena suka tuh, itu canda gitu. Yang harus ini beli bener karena suka gitu. Kadang-kadang ada beberapa kolektor yang mau mulai nih, tapi karena ngikutin trennya, sebenarnya dia juga nggak terlalu suka atau gimana gitu. Kadang-kadang udah beberapa lain gitu dia mundur kayak gitu. Tapi kalau yang benar-benar dia tertarik, dia suka gitu, pasti kesananya terus gitu. Apalagi dia follow artisnya segala macam gitu, pasti lebih lama gitu koleksinya dibanding karena ikutin tren kayak gitu, karena trennya kan berubah-ubah terus kan, cepet kan. Halo guys, kita dari komunitas Sofubindo. Tadi kita udah menyelesaikan interview dengan Isekai. Untuk teman-teman yang mau gabung dengan kita, Jangan gabung, ini edited banget. Makin dalam teracuni lebih bahaya. oke, jangan guys. Thank you, bye-bye. Nanti kita ada grup WhatsApp juga kan ya? Iya. Nanti mungkin ditampilkan di sini Di bawah sini. Kita tunggu. Gitu aja dulu. Gua Michael dari Raja Terakhir dari Isekai signing out bersama Sam, AO sama Diki. Peace ya, love ya, spread the love ya guys ya. Cus. Peace out.